Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya dan yang like serta komen masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan supaya bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam ibadah, aktivitas, bahkan dalam hendak tidur pun, kita selalu ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik. Karena keutamaan ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapat kenikmatan di dunia, terlebih lagi kenikmatan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu apa saja ciri-cirinya jika kita disayang oleh Allah? Yang pertama adalah dibukanya pintu amal saleh sebelum kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, ya, Allah bukakan untuknya amalan saleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridha kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal saleh sebelum wafatnya. Allah juga menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahannya dalam setiap napasnya. Sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah tersebut meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni segala dosa-dosanya yang dikerjakan semasa hidup di dunia ini. Sungguh sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lalu yang kedua adalah dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segera mempercepat sanksinya untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meski salah satu tanda seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Ada kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki Muslim yang sedang sakit parah, sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Sahabat tersebut menjawab, ya, saya pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, apa yang akan engkau siksa kepadaku di akhirat kelak? Maka segerakanlah siksa tersebut di dunia. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa? Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah tanda-tanda seseorang yang dicintai Allah dan kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan mendapatkan kebaikan di dunia serta akhirat. Amin ya robbal alamin. Mungkin dari kisah tersebut, kita sudah mendapatkan sedikit gambaran bahwa siksaan akhirat sangatlah berat. Oleh karena itu, kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi atau siksaan tersebut semasa hidup di dunia. Akan tetapi, kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, difokuskan dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan ia dalam agama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud difokuskan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis. Pemahaman ini bersumber dari kebeningan hati dan akidah yang syahih. Ketika hati dipenuhi hawa nafsu, seseorang tidak akan mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang keempat, diberikan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah. Musibah adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatku itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Begitu pula dalam Al-Quran surah At-Takabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut menegaskan bahwa semua ujian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya sehingga ia mendapatkan kebaikan dari ujian tersebut. Jika kita diuji, hendaknya kita merespon sesuai dengan petunjuk Allah. Jika diuji dengan pangkat atau jabatan, rendahkanlah hati agar terhindar dari kesombongan. Jika diuji dengan rezeki atau kekayaan, perbanyaklah sedekah dan bantu orang-orang yang membutuhkan. Jika diuji dengan umur panjang, gunakan sisa umur untuk berbuat kebaikan, memperbaiki amal perbuatan, dan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan cara ini, kita bisa menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diberikan kesabaran. Aislas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kita ketahui, kesabaran dalam keimanan seperti kepala dengan badan yang saling melengkapi. Tanpa kesabaran, iman tidak akan hidup dalam diri kita. Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, iman dan kesabaran sangat diperlukan. Iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu, mari kita berdoa, semoga kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.